الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا Kemasyhuran ilmu dan kitab Imam Syafi'i. Ibunda Imam Syafi'i adalah seorang ibu yang tidak bangga atas kekayaan anaknya. Suatu ketika beliau berkata, "Nah, pergilah menuntut ilmu untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak kita akan bertemu di akhirat saja." Perintah ibunda Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i sebelum pergi menuntut ilmu. Kemudian Imam Syafi'i berangkat dari Mekah ke Madinah, belajar dengan Imam Malik, kemudian ke Irak. Di Irak Imam Syafi'i bukan hanya 1 atau 2 tahun, karena beliau tidak berani pulang ke rumah, dan ketika beliau ingin pulang, beliau teringat pesan ibunda, "Kelak kita bertemu di akhirat saja," sehingga sebelum ada izin dari ibunya, beliau tidak berani pulang ke rumah. Di Irak beliau menjadi orang besar, ulama dan alim. Suatu ketika ada halaqah besar di Masjidil Haram. Ada seorang ulama besar dari Irak, dalam perkataannya sering menyebut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, berkata begini dan begini. Kemudian ibunya Imam Syafi'i bertanya, "Ya Syekh, siapakah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu?" Kemudian Syekh tersebut menjawab dengan bangganya, "Dia adalah guruku, seorang yang alim, cerdas, soleh yang berada di Irak, asalnya dari Mekah sini." Kemudian ibu Imam Syafi'i berkata, "Ketahuilah Syekh, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu adalah anakku." Syekh itu pun kaget dan tercengang. "Subhanallah, wahai ibu, benarkah hal itu?" "Ya, benar, dia adalah anakku," jawab ibu Imam Syafi'i. Rombongan dari Irak itu pun seketika menunduk sebagai tanda hormat kepada ibu Imam Syafi'i. Kemudian Syekh tersebut berkata, "Wahai ibu, sepulang dari haji ini kita akan kembali ke Irak. Apa pesanmu kepada Imam Syafi'i?" Kemudian ibunda Imam Syafi'i berkata, "Pesanku kepada Syafi'i sekarang, jikalau dia sekarang ingin pulang, aku mengizinkannya untuk pulang." Kemudian sepulang dari haji, Syekh beserta rombongan Irak itu pun menyampaikan pesan tersebut kepada Imam Syafi'i, bahwasanya ibundanya mengizinkan beliau untuk pulang ke rumah. Mendengar hal tersebut, air mata beliau pun berlinang terharu dan merasa bahagia. Ini artinya Imam Syafi'i masih berkesempatan bertemu dengan sang ibunda di dunia ini, walaupun sebelumnya ibundanya berkata, "Kita bertemu di akhirat saja." Imam Syafi'i tidak mengulur-ngulur waktu, beliau pun berkemas-kemas ingin bersegera mungkin bertemu sang ibunda di Mekah. Sebelumnya Imam Syafi'i berpamitan kepada warga Irak setempat. Karena kealiman dan kemasyhuran beliau di Irak, masyarakat yang mencintai dan mengagumi beliau merasa bersimpati kepada Imam Syafi'i. Dengan memberi apa yang mereka punya dari kekayaan mereka, ada yang memberi unta, dinar, dan lain-lain sekedar untuk bekal. Akhirnya Imam Syafi'i pun berangkat pulang dengan membawa puluhan unta dan dikawal oleh beberapa santri beliau. Sesampai di perbatasan kota Mekah, Imam Syafi'i mengutus seorang santrinya agar mengabarkan kepada ibundanya bahwa saat ini beliau sudah di perbatasan kota Mekah. Hal seperti ini termasuk sunnah, yakni mengabarkan ke rumah ketika seseorang mau pulang supaya pihak rumah mempersiapkan sesuatu, bukan membuat malah kejutan. Kemudian santri Imam Syafi'i pun mengetuk pintu rumah. "Siapa itu?" tanya ibunda Imam Syafi'i. "Saya adalah santri Imam Syafi'i yang diutus beliau agar mengabarkan kepada Anda bahwa Imam Syafi'i sekarang sudah berada di perbatasan kota Mekah," jawab santri Imam Syafi'i. Lalu ibunda Imam Syafi'i berkata,
Syafi'i membawa apa? Dengan bangga, santri Imam Syafi'i menjawab, Imam Syafi'i pulang dengan membawa puluhan unta dan harta lainnya. Mendengar penuturan santri Imam Syafi'i yang polos itu, Ibunda Imam Syafi'i menutup pintunya sambil berkata, "Aku menyuruh Syafi'i ke Irak bukan untuk mencari ilmu. Beritahu kepada Syafi'i bahwa dia tidak boleh pulang ke rumah." Menuruti perintah Ibunda Imam Syafi'i, santri Imam Syafi'i pun gemetar dan berkata kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, Ibunda Anda marah dan menyuruh Anda untuk tidak boleh pulang ke rumah." Lalu Imam Syafi'i berkata, "Mengapa bisa demikian?" Santrinya pun menjawab, "Wahai Imam, sesungguhnya Ibunda Anda bertanya, Syafi'i membawa apa?" Kemudian aku berkata bahwa Imam Syafi'i membawa puluhan unta dan kekayaan lainnya. Sungguh kesalahan besar dirimu jika engkau menganggap ibundaku akan bahagia dengan harta yang kubawa ini. Baiklah, sekarang kumpulkan orang Mekah dan bagikan semua unta dan kekayaan lainnya pada penduduk Mekah dan sisakan kitabku. Setelah itu kabarkan lagi kepada ibuku, ujar Imam Syafi'i kepada santrinya. Santri Imam Syafi'i itu pun menurut apa yang diperintahkan oleh gurunya. Lantas ia kembali ke rumah Imam Syafi'i untuk menemui ibunda beliau. Sesampai di depan rumah, ia mengetuk pintu dan terdengarlah dari dalam rumah, "Siapa?" "Saya adalah murid Imam Syafi'i yang kemarin dan ingin mengabarkan kepada Anda bahwa Imam Syafi'i telah membagikan semua untanya dan harta yang lainnya. Yang beliau bawa hanya kitab dan ilmu," jawab santri Imam Syafi'i. "Alhamdulillah, baiklah sekarang kabarkan kepada Syafi'i bahwa dia boleh pulang ke rumah dan dia aku tunggu." Mendengar kabar itu, Imam Syafi'i bahagia dan terharu dengan kabar tersebut, seraya mencium ibundanya yang telah lama tidak bertemu. Subhanallah, kisah yang sangat luar biasa, bukan dari seorang ulama luar biasa dan ibu yang luar biasa. Semoga kita bisa meneladani kesederhanaan dan kemuliaan beliau dalam menuntut ilmu. Pesan moral Ibunda Imam Syafi'i ini menjadi penegasan kembali narasi kebudayaan Islam bahwa seorang ibu memiliki peran menjadi kaki peradaban, merupakan guru pertama dan utama yang akan membentuk karakter seorang anak. Karena predikasi kemuliaan strategi seorang ibu menjadi guru yang mulia, maka kehadirannya akan ikut menentukan arah perjalanan sebuah generasi anak bangsa dalam membangun kekuatan negara, sehingga wajar ketika ada adi jiwa, ibu merupakan tiang negara. Tapi sungguh ironis ketika masih ada pandangan diskriminatif patriarki gender dalam budaya yang seakan memposisikan perempuan, yang tentu saja akan menjadi calon ibu dalam struktur konco winking. Karena dengan pandangan demikian ini, kemudian akan berkembang sebuah persepsi seakan seorang perempuan tidak memiliki hak untuk mengenyam pendidikan yang setara, dan seolah menjadi takdir kutukan alam kalau perempuan itu hanya punya peran maca, masak, mana. Padahal dengan memberikan ruang gerak proses pencapaian pendidikan yang setara pada perempuan akan menjadi human investment strategis dan memiliki pengaruh kuat pada indeks kualitas generasi mendatang. Sesungguhnya, membuka kembali narasi pergulatan Ibunda Imam Syafi'i dalam proses pedagogis ini berarti menegaskan kembali derajat kemuliaan peran sejarah seorang ibu dalam membuka tabir rahasia kaki langit peradaban manusia. Al-Jannatu tahta aqdamil ummati. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi buat kita semua untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Mohon maaf Bunda Gali, suaranya tidak terdengar, Bun. Tes suara. Apakah suara saya terdengar jelas? Sudah Mas, mendingan sudah dengar. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ustazah Devi Gustifa, juga Ustazah Erni Subaryanita Enjangsari, yang pada siang hari ini selaku pemateri di ruang ngaji kita yang ke-11 di komunitas Bahagia Mengaji. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ustazah. Yang kami hormati segenap tim pengurus dari komunitas Bahagia Mengaji beserta seluruh anggota yang dirahmati Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini masih mempertemukan kita dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam nikmat sehat, nikmat iman, juga nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa bertatap muka secara virtual dalam ruang ngaji yang ke-11 di komunitas Bahagia Mengaji. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kehadirat uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk dalam umatnya yang mencintai beliau dan dicintai oleh beliau, yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dirahmati Allah, sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Sulistianingsih, domisili di Surabaya, yang kali ini akan bertugas sebagai MC, akan membacakan tata tertib agenda ruang ngaji kita yang ke-11. Tata tertib mengikuti agenda ruang ngaji. Yang pertama, peserta masuk Zoom meeting 5 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta wajib menonaktifkan mikrofonnya ketika pemateri sedang memaparkan materi kajian. Yang ketiga, peserta diharapkan menghidupkan video atau on-cam selama mengikuti kegiatan. Yang keempat, peserta menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu seperti menutup aurat, mencatat, dan lain sebagainya. Yang kelima, peserta diharapkan mengganti nama atau rename sesuai dengan nama asli yang diikuti dengan domisili saat ini. Contohnya, Fulana, Jakarta. Baik, hadirin anggota KBM yang dirahmati Allah, mengawali kegiatan ruang ngaji kita yang ke-11 pada siang hari ini dengan mengangkat tema refleksi dan resolusi spesial Hari Ibu. Marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menginjak acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya, yang akan dibawakan oleh saudari kita, yaitu Mbak Linda. Kepada Mbak Linda, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sulis. Sebelumnya perkenalkan, saya Linda, domisili dari Cirebon. Kesempatan kali ini saya akan membacakan ayat suci Al-Quran, surat Luqman, ayat 14 sampai dengan 15.
Bagi yang ada mushaf Al-Quran, mangga boleh kita sambil membaca bersama atau menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan usia 2 tahun. Bersyukurlah di kamar aja deh, kamu lagi dengerin ini. Kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Mbak Linda yang sudah membacakan tilawah beserta salid tilawahnya. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang kali ini akan dibawakan oleh saudari kita yaitu Mbak Devi Sagita. Kepada Mbak Devi kami persilahkan. Baik, terima kasih pada Bu Solis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik.
Allahumma sholli wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Aziz, yang maha penyayang, yang maha memiliki kekuatan. Allahumma arhamna bil Qur'an, rahmatilah kami dengan Quran, jadikan ia sebagai imam, cahaya, petunjuk, sahabat, dan penolong kami di dunia dan akhirat. Jadikan anak-anak dan keturunan kami sebagai pecinta Al-Quran. Ya Rahman, Ya Malik, Ya Kudus, kami berkumpul saat ini dalam salah satu program komunitas Bahagia Mengaji di ruang ngaji ke-11 dalam rangka menegakkan agamamu, membumikan risalahmu. Mohon jadikan kegiatan ini berjalan lancar penuh keberkahan, menambah wawasan, semangat, dan menguatkan persaudaraan dalam bimbinganmu, kasih sayangmu, penuh limpahan bahagia, serta ada dalam ridhomu. Rabbana gfir lana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an ashkura ni'matakal lati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtolna. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Hindarkanlah kami dari azab api neraka. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Mbak Devi yang telah memimpin doa bersama. Semoga Allah mengijabah doa-doa yang kita haturkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin seluruh anggota komunitas Bahagia Mengaji yang telah hadir di ruang ngaji yang ke-11. Semoga semuanya masih dalam keadaan semangat
Dan untuk menambah semangat kita, marilah kita gaungkan bersama tagline dari komunitas Bahagia Mengaji. Bahagia bersama, bersama Al-Quran. Baik, sebelum kita memasuki acara inti dari ruangan 11 ini, kita akan mengadakan sesi foto bersama dan kami mohon untuk seluruh peserta untuk meng-on-kan kamera atau on cam, ya. Nah, kita akan siap-siap melakukan sesi pengambilan foto bersama. Untuk slide yang pertama saya hitung dari sekarang. Ini apa? Afwan, untuk yang belum mematikan atau belum memute, kami persilakan di-mute dulu, tapi kameranya di-on-kan. Oke, kami persilakan mulai dari sekarang. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk slide berikutnya, sekali lagi untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas partisipasinya dari seluruh anggota komunitas Bahagia Mengaji yang telah hadir di ruang ngaji kita yang ke-11. Kali ini mengangkat tema refleksi dan resolusi spesial di Hari Ibu. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti yang pertama, sesi materi yang pertama, yang kali ini mengambil tema refleksi atau muhasabah yang akan dibimbing oleh pemateri kita, yaitu Ustazah Devi. Untuk sebelumnya akan saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Ustazah kita. Untuk tim metode kami persilakan untuk menampilkan. Oke, terima kasih. Nama Devi Gustifa, nama belakang. Tepat baru 1900 tahun 1900. Pendidikan formal S1 Al-Azhar. Kepala Sekolah SD Qures Wakaf Yayasan Riau. Putra 1 Muhammad Ridho, alamat Jalan Sido Makmur, Pekanbaru Riau, nomor HP 085272132966. Baik, demikian tadi perkenalan kita dengan Ustazah Devi. Kita sambut dulu Ustazah Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah, kami persilakan untuk membawakan materi yang pertama, yaitu muhasabah. Monggo, Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh indah intan permata, lebih indah intan berlian. Sampailah salam persaudaraan kita, walaupun kita tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wal yuzhirahu 'alad din kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, kebahagiaan tersendiri bagi saya pada saat kesempatan ini. Walaupun kita dari berbagai macam provinsi, kita dapat berjumpa di virtual Zoom pada saat kali ini. Nikmat Allah yang begitu luar biasa, kita menggunakan medsos untuk kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum saya memulai materi saya tentang muhasabah, renungan kita sebagai seorang istri, renungan kita sebagai seorang anak kepada ibu kita, renungan kita sebagai ibu untuk anak kita, maka izinkan saya dulu memberitahu atau menanyakan, siapa yang dari Pulau Sumatera? Boleh tunjuk tangan ibu-ibu? Yang dari Sumatera? Ada, Masya Allah, luar biasa. Yang dari Pulau Jawa? Ada yang dari Pulau Jawa? Boleh tunjuk tangan, Bu? Masya Allah, ramai ya, luar biasa. Yang dari Jakarta?
Ada yang dari Jakarta? Luar biasa ya, pesertanya ada 50. Yang dari Kalimantan? Yang Kalimantan, ada yang dari Kalimantan? Masya Allah. Ini dari berbagai macam provinsi berkumpul dalam suatu kebaikan yang insya Allah akan Allah catat menjadi suatu amal kebaikan. Baik Ibu-Ibu, kemarin saya dikontak oleh teman saya waktu di pesantren dulu. Jadi singkat cerita Bu, saya ini adalah perempuan satu-satunya dari 3 bersaudara. Kemudian saya ini hobinya merantau Bu. Jadi aslinya Pekanbaru. Ya, izin memperkenalkan singkat dulu. Kemudian saya merantau SMP di pondok pesantren, kemudian SMA saya melanjutkan di pondok pesantren As-Salam Solo. Kemudian Allah izinkan belajar, kemudian merantau ke Al-Azhar University Kairo Mesir. Pada saat itu Bu, status saya baru sebagai seorang anak. Jadi belum merasakan bagaimana menjadi seorang istri atau seorang ibu. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah izinkan saya merasakan menjadi seorang anak, menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu. Pada saat saya dulu masih di Al-Azhar Kairo, saya tidak tahu bagaimana rasanya ditinggal seorang anak. Jadi saya diam-diam melanjutkan studi S2 di Mesir. Jadi S1 5 tahun, kemudian diam-diam dengan beasiswa saya lanjut ke Universitas Kairo Mesir. Kemudian ibu saya nelpon saya, ibu-ibu semuanya mengatakan sambil berurai air mata, adik sudah 5 tahun, 10 bulan, 10 hari, 5 jam meninggalkan Indonesia. Bayangkan, ibu saya menghitung sampai detik dan jamnya dihitung, sudah meninggalkan Indonesia. Dulu saya tidak merasa pentingnya atau rindunya sampai sejauh itu. Tapi sekarang, saat ini Ibu, Allah uji saya. Anak saya sudah usia 8 tahun, kelas 3, mengatakan kepada saya, Ibu, izinkan hari libur ini saya bersama nenek dan para sepupu. Karena ingin bersama nenek dan sepupu. Jadi hari ini anak saya 1 lagi berkunjung ke rumah neneknya dan berkumpul sama sepupunya. 2 hari rasa 2 tahun. Bagaimana dengan orang tua saya tadi? Yang 5 tahun mungkin rasa 50 tahun. Baik ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita akan bermuasabah. Sebagai yang pertama kita sebagai seorang anak. Bayangkan ibu-ibu semua sudah berapa tahun kita meninggalkan orang tua kita, berapa tahun kita sudah pergi merantau bersama suami kita. Maka izinkan pada kesempatan kali ini saya mengingatkan kepada ibu-ibu semua, bagi yang jauh dari orang tua, maka gunakan fasilitas handphone untuk menelpon orang tua. Bagi yang orang tuanya dekat, kunjungilah. Bagi yang orang tuanya susah untuk dijangkau, sekarang sudah ada fasilitas Tokopedia, Shopee atau Shopee untuk mengirim barang. Maka kirimkanlah hadiah untuk orang tua kita. Begitu juga mertua kita. Jadikanlah mertua kita seperti orang tua kita. Kemudian yang kedua, kita sebagai seorang ibu bagi anak kita. Jikalau kita seorang wanita karir, yang mengatakan bahwa kita sibuk dengan berbagai macam aktivitas, pergi pagi jam 7 pagi, pulang jam 5 sore, maka mari ibu-ibu sekalian, kita berikan waktu ketika kita setelah pulang dari bekerja, ketika jam 5 sore tutup HP. Kasih waktu kita untuk anak kita yang sudah menanti-nanti pelukan kita, sudah menantikan ciuman kita. Yang mana seharian kita sibuk dengan pekerjaan, maka ketika sudah jam 5 sore sampai di rumah, hentikan dulu sementara aktivitas-aktivitas mengaji. Mohon maaf, hentikan aktivitas-aktivitas yang membuat kita tidak dekat dengan anak kita. Gunakan aktivitas dengan mengaji, dengan bersama anak ketika maghrib, berkumpul bersama keluarga, bercengkrama. Kemudian renungan bagi kita seorang istri, mari kita dengarkan renungan ini bersama dengan musik yang akan saya tampilkan kita sebagai seorang istri. Ibu-ibu yang Anda cintai karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Ibnu Hibban bahwa apabila seorang istri melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya dan menjaga kehormatannya, serta mentaati suaminya, maka
dia berhak untuk masuk surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Masya Allah, Allahu Akbar. Bayangkan ibu-ibu sekalian yang hadir dalam komunitas mengaji pada kali ini. Ibu-ibu berhak memilih surga dari pintu yang manapun. Allah berikan kita kesempatan memilih agar bisa masuk ke dalam surga. Karena apa ibu? Karena tadi jika kita selama masih melaksanakan sholat 5 waktu, berusaha tepat pada waktunya, kemudian kita juga berpuasa di bulan Ramadan, walaupun pada saat sekarang ini kita teramat sulit untuk melaksanakan puasa sunnah karena aktivitas yang begitu banyak, belum lagi mencuci, menyetrika, belum lagi bekerja, memasak, sehingga minimal puasa Ramadan selalu kita laksanakan. Kemudian kita pelihara kemaluan kita dan kita jaga kehormatan kita dari pria-pria yang tidak baik. Kemudian kita juga mentaati perintah suami kita. Maka insya Allah kita bisa masuk dalam pintu surga yang mana kita kehendaki. Ketahuilah wahai ibunda, ibu yang dicintakan Allah, pada saat ijab kabul dilakukan oleh suami kita di depan ayah kita, di depan orang tua kita, maka pada saat itu juga tanggung jawab orang tua kita beralih kepada suami kita. Dan pada saat tanggung jawab itu beralih, maka pada saat itu juga kita sebagai seorang istri merupakan tanggung jawab suami kita. Maka dikatakan orang tua akan masuk ke dalam surga apabila kita seorang istri taat kepada suami. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar cerita tentang seorang istri ketika suami pergi ke medan perang. Suami berpesan kepada sang istri, jangan engkau keluar dari rumah sebelum aku pulang. Mungkin kita hanya mendengar kisah singkatnya saja, bahwa tidak ada izin dari suami sehingga sang istri katakan, istri yang tidak soleh kepada ibu. Padahal akhir daripada cerita begitu mengagumkan. Ketika seseorang utus memberitahu sang istri bahwa sang ibu sedang sakit, sang anak tak bisa berkunjung karena memberikan amanah daripada sang suami. Kedua, dikatakan juga datang lagi pada saat sang ibu lagi meninggal dunia pun dia tak kunjung datang. Tapi tahukah akhir dari cerita itu, wahai ibu-ibu semua? Akhir dari cerita itu, sang ibu dimasukkan ke dalam surga karena ketaatan seorang istri kepada suaminya. Dan orang tua kita juga akan dihapuskan dosa-dosanya apabila kita taat kepada suami kita. Wahai para ibu-ibu yang sekarang menjadi seorang istri, jika suamimu tidak memiliki pekerjaan, atau pada saat ini engkau memiliki gaji lebih besar daripada suamimu, maka sungguh wahai para ibu yang sebagai seorang istri sekarang, jangan sekali-kali engkau merendahkan suami. Karena sesungguhnya ketika engkau mendapatkan pekerjaan, maka yang kau dapatkan hasilnya itu untuk dirimu sendiri. Sedangkan suamimu, apapun yang dia dapatkan, itu adalah untukmu, untuk anakmu, dan juga untuk dirimu, dan untuk ibumu. Oleh karena itu, wahai ibu-ibu yang dicintai oleh Allah, jika suami memberikan sedikit hartanya kepada ibu mertua, maka janganlah kita bersedih hati. Sesungguhnya jikalaulah rezeki kita itu seret, atau masalah keluarga bertubi-tubi, atau anak kita tidak soleh, bisa jadi karena kita luput untuk baik kepada orang tua kita dan luput berbuat baik kepada mertua kita. Maka jika suami memberikan rezekinya kepada ibu mertua, maka berbahagia kita sebagai seorang istri. Karena sesungguhnya kita sudah berbakti kepada orang tua kita dan Allah akan melipat-lipatkan rezeki kepada kita. Pernah suatu ketika seorang ibu curhat kepada saya,
ibu, sedangkan ibu mertua dikasih 1 juta. Saya balik berkata kepadanya, coba ibu balik, ibu beri keriduan ibu, ibu ikhlaskan suami ibu memberi kepada suami, maka insya Allah, bismillah, Allah akan lipat gandakan rezeki ibu dari pintu manapun yang kita ketahui. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Sebulan kemudian, sang ibu datang sambil sumringah tertawa, mengatakan, Ustazah, terima kasih atas sarannya. Masya Allah, rezeki saya datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, rezeki dari pintu yang tak terduga Allah berikan ketika saya mulai mengikhlaskan sedikit harta dari suami untuk ibu mertua. Ibu-ibu yang Anda cintai karena Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah sering melaksanakan waktu Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala neraka. Dan pada saat itu, di neraka itu kebanyakan adalah kaum wanita. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa banyak wanita berada di neraka tersebut? Apakah karena mereka kufur kepada Allah? Rasulullah berkata, tidak. Wanita tersebut kebanyakannya kufur kepada suaminya, ingkar kepada suaminya, dan mereka mengingkari kebaikan yang ada pada suaminya. Kebaikannya bagaimana? Misalkan satu contoh, ibu-ibu, sering kita lupa akan kebaikan-kebaikan suami kita. Terkadang kita lupa suami kita menemani kita ke dokter. Terkadang kita lupa suami kita memegang tangan kita di saat kita hendak melahirkan anak kita. Suami kita ada di kala kita sedih. Suami kita ada menyuapkan kita makan ketika kita sedang sakit. Akan tetapi, jika suatu ketika suami mengalami suatu kesalahan sedikit saja, maka kita terkadang tak sadar mengucapkan sesuatu yang melukai hatinya. Terkadang kita mengucapkan kepadanya, aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu, wahai suamiku. Kata tidak pernah. Atau terkadang kita juga berkata, aku tidak pernah merasa bahagia semenjak hidup bersama. Bayangkan ibu, kata-kata yang sederhana ini terkadang bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Makanya kita sebagai seorang istri, mari kita berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga taat kepada suami. Karena Rasulullah SAW pernah juga berkata, kalaulah seandainya boleh bersujud kepada selain Allah, maka akan Allah sujud kita kepada suami kita. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa sujud itu hanya diperbolehkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa, ibu-ibu sekalian? Peran kita sebagai seorang istri untuk selalu taat kepada suami. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jadikan hati ini hati yang selalu tabah dan menjadi hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga ketika rezeki yang diberikan suami, baik itu sedikit maupun banyak, membuat kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian seorang istri kepada sang suami adalah pada saat sang suami tidak memiliki harta atau tidak memiliki uang. Kebalikan, ujian kesetiaan seorang suami pada saat dia memiliki banyak harta dan memiliki kemampuan. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita untuk taat kepada suami kita agar kita memperoleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibu-ibu yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat ketika suami kita tertidur, matanya lelah, badan lelah, kakinya pun lelah, tangan lelah mencari nafkah buat kita dan buat anak-anak kita. Maka izinkanlah di kesempatan muhasabah kali ini kita merefleksi diri kita, muhasabah diri kita. Mari kita bahagiakan suami kita. Bahagiakan dia dengan senyum ketika kita menyambutnya pulang bekerja. Bahagiakan dia dengan kesenangan hati kita melihat pancaran wajah anak-anak kita yang sehat. Kemudian bahagiakan mereka, ibu-ibu, dengan meminimalisir keluhan-keluhan. Lihatlah ketulusan hati para suami kita yang telah menghabiskan jatah umur mereka untuk mengendalikan kapal rumah tangga ini. Suami kita hanya mengharapkan kesetiaan kita. Suami kita mengharapkan kita menjaga anak-anak kita dan menjaga harta-harta yang telah dia titipkan kepada kita. Ibu-ibu, rendahkanlah suaramu. Dikala suatu ketika suamimu marah kepadamu karena suatu hal atau sebab. Mengalahlah kita sebagai seorang istri. Insya Allah, Allah akan tersenyum kepadamu. Allah akan ridho kepadamu. Allah akan memberikan surga kepada kita. Ibu yang Anda cintai karena Allah, sudahkah hari ini kita memanjatkan doa? Memanjatkan doa, memohon kemudahan perjalanan suami kita dalam mencari nafkah. Sudahkah kita berdoa semoga suami kita membawa rezeki-rezeki yang halal? Sudahkah hari ini kita mengucapkan terima kasih kepada suami kita? Sudahkah hari ini kita mencium tangannya dan mengucapkan kepadanya, wahai suamiku, aku mencintaimu karena Allah. Bagaimana kita contoh sahabiah kita Nusaibah bin Ka'ab. Nusaibah suatu ketika di dapur saat suami sang tidur. Beliau mendengarkan suara gemuruh di luaran. Pada saat itu dia bergegas membangunkan sang suami. Wahai suamiku, bangunlah. Sepertinya para tentara telah berkumpul di perang Uhud. Bangun suamiku. Berdakwahlah di jalan Allah. Berperanglah membela Islam. Sang istri mendukung sang suami untuk membela agama Islam yang alhamdulillah pada saat sekarang ini kita sudah merasakan manisnya Islam. Tidak perlu lagi ada pertumpahan darah. Sang Nusaibah merelakan suaminya. Kemudian suaminya pun syahid. Begitu juga sang anak dia relakan untuk berjihad di jalan Allah sehingga pun syahid. Kita belum ada apa-apanya dibandingkan dengan sahabat Nusaibah. Kita hanya kadang mengeluh, tak ada uang untuk membeli gas, tak ada uang untuk pergi berjalan-jalan. Tumbuhkanlah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga agar kita selalu memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu-ibu yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini ana meminta ibu-ibu semua boleh pejamkan mata. Bayangkan di depan ibu sekarang ada ibu kandung, ada ibu mertua, ada anak, ada suami. Di kesempatan majelis virtual ini, insya Allah para malaikat hadir bersama kita dan akan mengabulkan doa-doa kita. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah seandainya kita masih ibu dan ayah,
Sesungguhnya Allah berarti masih memberikan kita tiket ke surga. Kenyangkan perut ayah dan ibu. Beli mereka baju baru. Dan buat mereka seperti raja. Maka insya Allah rezeki suami ibu dan rezeki keluarga ibu juga akan melimpah ruah. Kalau kita kesal dengan ibu kita, kesal dengan ibu mertua yang selalu menyalahkan kita, padahal kita merasa tidak berbuat salah, maka ingatlah wahai para ibu-ibu sekalian, bagaimana penderitaan mertua kita dan penderitaan ibu kandung kita dulu, mengandung kita 9 bulan lebih, membawa kita kemana-mana. Belum lagi dia melahirkan kita, habis itu menyusui kita. Maka walaupun kesal di hati kita, jangan pernah mengucapkan kata-kata yang membuat mereka sedih. Maafkan mereka, karena mereka telah tua. Maafkan mereka, karena mereka masih menganggapmu anak-anak di mata mereka. Ibu-ibu, mungkin pada saat ini ada orang tua kita yang sedang sakit. Maka hendaknya kita sebagai seorang anak yang jika jauh untuk berkunjung ke orang tua, maka doakan orang tua kita setiap habis sholat. Sholat 5 waktu pun kita lupa mendoakan orang tua. Apalagi yang kita bisa berikan selain doa kepada orang tua kita, terutama orang tua kita yang telah tiada. Mungkin pada saat ini orang tua kita sedang terbaring di rumah sakit. Maka jikalau kita jauh dari orang tua kita, ibu-ibu, pernah suatu ketika saya berada di Timur Tengah Mesir. Pada saat itu ayah kandung saya, semoga Allah masukkan beliau dalam surga, sekarang sudah meninggal. Pada waktu saya di Mesir, beliau jatuh sakit. Kebanyakan orang tua jarang memberitahu kalau beliau lagi sakit, karena dia tidak mau membuat beban untuk anaknya. Suatu ketika saya mendengar dari saudara saya, karena saya jauh di Timur Tengah, tidak bisa pulang ke rumah karena menuntut ilmu. Ketika saya mendengar dari saudara saya, maka hal yang pertama saya lakukan adalah saya ambil sajadah. Saya melaksanakan sholat hajat 2 rakaat. Dalam sholat hajat saya hanya berniat, ya Allah, sembuhkan orang tua saya yang sedang stroke. Jadi orang tua saya, ayah saya waktu itu stroke. Setiap hari saya sholat 2 rakaat, kemudian saya telepon beliau untuk menyemangati. Tak putus sholat hajat saya, setiap hari saya laksanakan. Sampai suatu ketika 2 bulan kemudian saya dapat kabar ayah saya sudah sehat total dan sudah bisa mengendarai sepeda motor yang pada saat itu dia tidak bisa mengendarai sepeda motor dan mobil. Nah, maka jika seandainya ada pada saat ini ibu atau ayah yang lagi sakit dan ibu jauh, maka bisa laksanakan doa atau melaksanakan sholat hajat. Dan tetapi kemudian jika Allah memanggil orang tua kita, maka ikhlaskanlah dan kirim doa kepadanya. Dan jangan lupa kita berwakaf atau kita berinfak untuk orang tua kita agar Allah lapangkan kuburnya. Mari ibu-ibu kita sama-sama memohon ampun kepada Allah terhadap dosa yang telah pernah kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah segala dosa-dosa yang kami lakukan selama ini. Ya Allah, hamba jarang bangun di malam hari, ya Allah, untuk bersujud dan memohon ampun kepadamu. Hamba juga jarang membaca Al-Quran, ya Allah. Di sisa siksa waktu hamba, ya Allah, izinkan hamba bertaubat. Izinkan hamba di hari ibu ini merefleksikan diri hamba, ya Allah.
memohon ampun kepadamu ya Allah. Hamba sebagai seorang anak terhadap ibu dan ayah hamba. Hamba sebagai seorang istri terhadap suami hamba. Hamba sebagai seorang ibu buat anak-anak hamba. Bimbinglah hamba ya Allah, bisa menjadi istri yang solehah, anak yang solehah, dan ibu yang solehah bagi anak-anak hamba. Ya Allah, hamba sering mungkin pernah menyakiti hati ayah dan ibu hamba ya Allah. Di saat ini mungkin mereka sedang kesakitan ya Rob. Tolong ya Rob, sembuhkan dan sehatkan mereka. Ya Rob, hamba memohon kepadamu ya Rob, jangan cabut nyawa ini ya Allah sebelum kau beri kami kesempatan untuk menghajikan orang tua kami ya Rob. Ya Rob, izinkan hamba berbakti kepada orang tua hamba di sisa waktunya yang ada ya Rob. Jika dikala ini beliau jauh dari kami ya Rob, doa selalu kami lantunkan untuk mereka ya Rob. Ya Rob, sehatkan ibu dan ayah kami ya Rob. Izinkan kami kelak di Ramadan ini ya Rob. Bentar lagi, 3 bulan lagi tak sampai Ramadan. Izinkan kami masih bisa bertemu bersama mereka ya Rob. Murahkan rezeki suami kami ya Rob, sehingga kami bisa bersilaturahmi dan bertemu dengan orang tua kami. Izinkan orang tua kami bisa bertemu dengan cucu-cucu kami. Panjangkan umurnya ya Rob. Berkahilah selalu hidupnya ya Rob. Jika pada saat ini ayah kita telah tiada, atau ibu kita yang sudah Allah panggil duluan, maka mari kita berdoa. Ya Rob, hamba mengakui banyak salah dan dosa ya Rob. Jika orang tua kami yang sudah meninggal, jangan siksa mereka ya Rob. Lapangkan kuburnya, masukkan dia ke dalam surgamu ya Rob. Jika seandainya orang tua kami waktu hidup melakukan kesalahan karena mencari rezeki untuk kami anak-anaknya, ini mereka ya Rob. Kumpulkanlah kami kelak bersama orang tua kami di dalam surgamu ya Rob. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba mengaku banyak salah kepada suami hamba ya Rob, yang seharian penuh mencari nafkah untuk hamba dan anak-anak di rumah. Kadang hamba tak tahu suami hamba tidak makan seharian. Terkadang hamba pun tak tahu dia tak kenyang di luar sana, sedangkan kami di rumah dalam keadaan kenyang. Terkadang kami pun tak tahu suami kami tak tidur nyenyak karena memikirkan keuangan yang kami minta. Maafkan kami ya Rob. Terkadang kami tak tahu suami kami dicaci maki oleh orang-orang dan terluka. Terkadang dia harus menahan rasa rindu kepada anak karena harus pergi keluar kota. Ya Rob, maafkan hamba yang tidak pandai bersyukur terhadap yang Engkau berikan kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, terakhir kami sebagai seorang ibu, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikan mereka anak yang baik, anak yang berguna dan mencintai ilmu dan para ulama dan mencintai negara Indonesia ya Rob. Ya Rob, saat ini anak kami titipkan di pesantren. Lindungilah mereka ya Rob, dan jagalah kesehatan mereka ya Rob. Ya Allah, ya Rahman, wafatkan hamba dalam keadaan sujud kepadamu. Wafatkan hamba dalam keadaan husnul khotimah. Jangan cabut nyawa hamba ya Allah, kecuali hamba telah bertobat. Ya Rob, lisan ini penuh dengan dosa. Jadikan saat sakaratul maut, mudahkan lisan ini ya Rob untuk mengucapkan
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, Ibu, jangan cintai karena Allah. Buka matanya yang tadi, pejamkan matanya. Maka direfleksi kali ini kita muhasabah diri kita yang penuh dengan dosa. Jadikan semua lelah, letih, capek yang kita rasakan selama mengarungi kehidupan ini, jadikan ini menjadi amal soleh untuk kita semua. Selamat Hari Ibu. Semoga Allah berkahi kehidupan kita dan semoga Allah izinkan kita sekeluarga bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh di Baitullah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian muhasabah dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair kepada Ustazah Devi yang sudah memimpin muhasabah bersama kita pada siang hari ini. Saya sendiri masih tidak bisa berkata-kata, Ustazah, mengingat betapa banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan, baik sebagai anak, sebagai istri, maupun sebagai seorang ibu. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Bisa berjalan dalam bimbingan dalam bimbingan Al-Quran. Menjadi orang yang benar, tetap dalam keadaan iman dan Islam sampai ajal menjemput. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya, yaitu pemberian cenderamata kepada pemateri kita, pemateri yang sangat bisa membawa suasana kita dalam merefleksikan diri, bermuhasabah, kepada Bunda Ina dari tim KBM selaku pembina dari Komunitas Bahagia Mengaji. Kami persilakan Bunda untuk memberikan sedikit kenang-kenangan dari KBM kepada Ustazah kita, Ustazah Devi. Monggo, kami persilakan Bunda Ina. Terima kasih untuk Bunda Sulis, MC kita yang luar biasa dan sangat spesial. Ruang ngaji ke-11 kita ini dengan kehadiran dua pemateri yang sudah diawali oleh Ustazah Devi, Gus kita, Masya Allah. Betul-betul merefleksikan ya keadaan kita sebagai seorang ibu, seorang anak, seorang istri yang ya tidak lepas dari kemanusiaannya, banyak khilaf serta keterbatasan. Sehingga insya Allah dengan upaya kita merefleksikan apa yang selama perjalanan ini tadi disampaikan oleh Ustazah, Masya Allah, sangat dahsyat insya Allah ya, menggetarkan dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah mental block kita hancur gitu ya, untuk bisa lebih membuka kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi, menapaki menjadi kehidupan yang lebih baik lagi insya Allah di tahun walaupun Masehi ya, tapi kita jadikan ini sebagai sebuah momen juga untuk senantiasa menjadikan kita semua lebih baik, terus lebih baik dan terus menerus lebih baik. Jazakumullah khairan kasiran Ustazah. Insya Allah ya, jazakumullah sekali kami dibersamai dan juga sudah memberikan banyak hal ya untuk bisa menjadikan kamu bekal lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Dan ini dari kami tim KBM memberikan aturan tanda ya, mungkin kalau pemberian mungkin kami tidak lebih baik, sangat sedikit ya, daripada Allah memberikan yang kebaikan yang banyak hingga akhir. Terima kasih. Sekedar tanda Ustazah. Terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaat dari kebersamaan kita dan saya yakin sampai ke akhirat. Mudah-mudahan Ustazah berkenan untuk senantiasa membersamai kami di waktu Insya Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda.
Oke, jazakumullah Bunda atas sertifikatnya dan semuanya. Semoga kita kelak bisa bertemu kembali di pengajian yang berikutnya. Semoga tetap istiqomah dalam pengajian virtual ini dan Allah berikan kita keberkahan. Amin. Amin. Terima kasih sambutannya dan terima kasih penerimaannya Ustazah. Insya Allah. Jazakumullah khairan. Insya Allah kita bisa tindak lanjuti ke depan untuk kolaborasi bersama lagi. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Sesi pertama refleksi dan muhasabah sudah kita lalui bersama. Sekali lagi jazakillah khairan kepada Ustazah Devi, juga Bunda Ina mewakili tim KBM. Untuk selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu resolusi untuk menyambut tahun 2023. Baik, meskipun tahun 2023 ini adalah tahun Masehi, tidak ada salahnya kita semua merefleksikan diri, kemudian membuat resolusi yang ingin kita capai, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Baik, untuk selanjutnya kita sambut Ustazah kita, yaitu Ustazah Erni. Sebelum kita masuki yang kedua, yaitu resolusi tahun 2023, akan saya bacakan kurikulum vitae dari pemateri kita. Nama Erni Subarianita Enjang Sari SP, tempat tanggal lahir Surabaya 14 Maret tahun 1974, suami Anwar Hidayat STMM, anak 5 orang, pendidikan sarjana pertanian jurusan budidaya UWKS lulus tahun 1997, kemudian program akta mengajar di D1 Universitas Negeri Surabaya, lulus tahun 2000. Kemudian Ma'had Ukhuwah Islamiyah Surabaya, semester 5, Daurah Ruqyah Nusantara 3 di Jakarta tahun 2020. Amanah yang beliau jalani saat ini yaitu yang pertama sebagai pengasuh Lembaga Quran Anak dan Balita Bunga Syurga Pamekasan, yang kedua sebagai tim penggerak Muqoyam Al-Quran Jawa Timur, yang ketiga aktif di Forum Terapi Al-Quran Pusat FTQ, dan 4 aktif di komunitas QERM Quran Emotion Relation Method, yang kelima pengurus Salimah PW Aceh, yang keenam ketua penggerak IIKP Aceh Ikatan Istri-Istri Karyawan Pegadaian, yang ketujuh sebagai founder Yayasan Lansia Bahagia Surabaya, yang kedelapan sebagai founder Rumah Al-Quran Balita Palu Sulawesi Tengah. Masya Allah, segudang aktivitas dari Ustazah kita. Baik, kita sambut Ustazah Erni. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara saya? Alhamdulillah jelas Ustazah. Selamat bergabung di komunitas Bahagia Mengaji dalam ruang ngaji yang ke-11. Monggo Ustazah, kami persilakan untuk menyampaikan materi yang kedua. Kami persilakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Ustazah Devi dengan membuka dengan refleksinya dan berpantun, izinkan saya bernasib sebentar ya untuk mencairkan suasana. Tadi sudah banyak yang mengharu biru soalnya. Semoga dengan bernasib ini tidak bertambah mengharu birunya ya, untuk mencairkan suasana. Hadiah untuk ibu-ibu semuanya ya. Judulnya nasib modern ibu-ibu. Judulnya adalah Bunda. Kamera bisa diturunkan sedikit Ustazah, awan nggih? Oh nggih. Nah, alhamdulillah. Sudah ya? Sedikit lagi Ustazah. Sudah? Nah, alhamdulillah. Sudah Ustazah. Ya. Hadiah untuk ibu-ibu semua tercinta, bunda-bunda di seluruh Indonesia yang lagi menikmati Zoom ini. Ku buka album biru, penuh debu dan usang. Ku pandangi setiap gambar diri, kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang.
tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah terucap dari bibirmu. Tangisan nakal dari diriku takkan jadi deritanya. Cukup itu saja ya Ibu-Ibu, nanti kalau kelamaan habis waktunya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu-ibu, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa kafa billahi syahida. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nasfi la tasba' wa min da'wati la yustajabulah. Ya Allah, bantulah kami agar aku selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kali ini sebagai pertemuan yang Engkau berkahi dan jadikanlah akhir dari pertemuan sebagai pertemuan yang Engkau rahmati dan Engkau ampuni, dan jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang bersaudara. Ibu-ibu, tadi Masya Allah ya, sudah lengkap sepertinya acara refleksi tadi. Ini tinggal bagaimana untuk kedepannya kita resolusi, kita membuat bagaimana rancangan-rancangan agar goal-goal kita itu akan tercapai. Jadi kita sebentar ya, kita lihat dari PDF dulu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah atau evaluasi diri kalian sebelum kalian dihisab. Dan bahwasanya hisab itu akan menjadi ringan pada hari kiamat bagi orang-orang yang hisab dirinya di dunia. Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu an. Ya. Terus dilanjut next lagi. Jadi muhasabah terhadap nikmat waktu yang sering terlalaikan. Fase kehidupan dunia segera berakhir dan waktu sudah dihabiskan, tidak bisa diulangi lagi. Tidak ada pilihan selain menyiapkan akhirat dengan bekal terbaik, memanfaatkan setiap detik perjalanan waktu dengan takwa. Next. Memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum kematianmu. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW, tadi sudah dibaca ibu-ibu ya, yang artinya, next lagi. 2 rumus bahagia menurut Al-Quran. Ala inna awliya'ullahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi 2 rumus bahagia menurut Al-Quran itu adalah yang pertama, la khaufun alaihim, mereka tidak terlalu khawatir akan masa depan. Yang kedua, walahum yahzanun, dan mereka tidak khawatir berlebihan dan bersedih tentang masa lalu yang pernah ia alami. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita membuat resolusi tahun yang akan datang, kita ada bike-bikenya ya ibu-ibu, karena memang sebagai seorang muslim, kita ada segala sesuatunya diberikan kemudahan-kemudahan, yaitu petunjuk melalui Al-Quran. Yaitu bingkainya itu tadi, rumus bahagia menurut Al-Quran. Jadi kalau rumus bahagia menurut orang-orang pada umumnya, yaitu yang suka berfoya-foya, bersenang-senang, atau mungkin dalam kehidupan yang akan datang banyak sekali beredar
bahwa kita akan mengalami resesi atau krisis keuangan 2023, tetapi sebagai seorang muslim di dalam Al-Qur'an itu kita tidak boleh terlalu cemas terhadap masa depan dan bersedih terhadap masa lalu, seperti itu. Makanya untuk merancang resolusi 2023 agar tercapai, kita harus mempunyai role model. Tadi sudah disebutkan oleh Ustadzah Devi dalam refleksinya, yaitu Nusaibah. Nusaibah bagaimana beliau akan berjuang, atau banyak sekali kisah-kisah sahabiah. Makanya agar kita memiliki bahan yang cukup untuk membuat resolusi 2023, kita harus banyak membaca sirah nabawiyah, terutama sahabiah-sahabiah. Jadi kebanyakan kalau orang-orang di zaman sekarang atau kita tidak kenal terhadap para sahabiah itu, makanya mungkin refleksi pantulan-pantulan dari tahun 2022 itu harus kita coret-coret gitu. Apakah tujuan-tujuan kita itu, goal-goal kita itu masih mendunia, belum mengukhrawi atau belum mengakhirat, seperti itu. Buat hanya 3 goals yang paling penting. Next, untuk goals atau tujuan hidup ya. Jadi yang paling akhir itu tujuan hidup, goal tujuan hidup. Jadi harus mencakup 3 hal. Next lagi. Next dulu ke atas. Next. Paling akhir ya Bu. Agak melompat dulu, yaitu. Jadi 3 tujuan hidup itu untuk mencapai pribadi yang berkilau, saksia muta'aliko atau nafsul mutmainnah, itu harus meliputi 3 ini. Yang pertama itu ruh, yang kedua jasad, yang ketiga fikir. Jadi ruh kita itu tentaranya yang paling utama adalah hati yang bersih atau qalbun salim. Karena hati kalau misalkan bersih, maka baiklah seluruh tubuh itu. Misalkan ibu-ibu di dalam refleksinya masih suka marah-marah, masih suka sulit memaafkan dan lain-lain. Ada istilah pepatah ya ibu-ibu berpantun. Kalau bapak suka marah-marah, itu tandanya minta diruqyah. Tetapi kalau ibu-ibu suka marah-marah, itu tandanya minta diruqyah. Begitu ya ibu-ibu ya. Karena kalau ibu-ibu kan biasanya memang sukanya materi ya ibu-ibu ya. Makanya kalau misalkan kita punya hati yang sangat bersih, atau hati yang qalbun salim, itu insya Allah kita gampang untuk mendapatkan tujuan-tujuan hidup yang bersifat ukhrawi itu. Karena ini adalah komunitas bahagia mengaji, insya Allah mengajinya akan semakin bahagia. Ada dalam hadis itu, barang siapa yang memiliki hati bersih, maka ia tidak pernah puas dengan Al-Quran. Seperti itu. Makanya ketika ibu-ibu setiap hari misalkan membaca baru satu ayat gitu ya sudah menguap atau sudah shadaqallahul azim, banyak kita kalah dengan shadaqallahul azim, makanya itu kita harus terus membersihkan hati-hati kita. Misalnya hati kita masih suka marah itu adalah dari setan. Jadi setan itu bagaimana caranya? Kita harus senantiasa membaca Al-Qur'an itu dengan niat tazkiyatun nafs. Nafs kita itu kita bersihkan. Kita bersihkan dari hal-hal yang akan mencederai atau mengkotori nafs-nafs itu. Bagaimana caranya? Misalkan kita rajin membaca Al-Qur'an, tapi kenapa masih ada dendam di dalam hati kita sehingga misalkan satu hari sudah 1 juz, tetapi kenapa akhlak kita tidak berubah? Kepada anak-anak, kepada suami, tidak menjadi seorang ibu yang baik, tidak menjadi seorang istri yang baik, itu tidak bisa seperti itu. Harus kita niatkan dengan tazkiyah. Makanya di dalam resolusi yang 2023 itu kita bersama-sama bisa bersama keluarga. Kita tanyakan kepada anak kita kepada suami kita, atau kita juga masih punya orang tua, kita tanyakan kepada orang tua kita, apa maunya suami kita kepingin menjadi istri yang bagaimana, kita tanyakan dengan sungguh-sungguh seperti itu. Untuk anak kita tanyakan, jangan kita sendiri yang terus minta saya menjadi ibu itu kepingin begini, kepingin begitu, tidak seperti itu. Tapi kita berbicara bersama gitu ya,
kepada anak kita, kepada pasangan kita, terus kepada orang tua kita, kita tanyakan. Makanya perlu dibuat forum bersama untuk menentukan tujuan itu. Hati yang bersih. Memang ketika kita membaca Al-Quran itu dengan ruh gitu ya, dengan berniat tasfiyatun nafs itu berbeda. Ini kita alami ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah saya ini ibu dari 5 orang anak. 5 orang anak ini kita paling banyak itu tinggalnya di daerah Madura, Pamekasan. Masya Allah gitu ya, kita menjadi ibu yang muda dan tinggal di sana itu banyak sekali cobaan-cobaan hidup yang intinya ketika kita tidak bisa mengartikan bahwa itu adalah kasih sayang Allah, maka kita tidak akan bisa mengambil tujuan-tujuan hidup yang goal-goal hidup yang lain seperti itu. Di sana itu qadarullah gitu ya, anak saya yang kelima kan meninggal di sana, tapi dengan meninggalnya putri saya itu pada saat itu bisnis saya lagi berhasil-berhasilnya Bu. Tapi dengan dengan meninggalnya anak saya, dengan saya evaluasi diri, refleksi dan lain sebagainya itu alhamdulillah kita semakin dekat dengan Allah dan mendirikan lembaga Al-Quran Geria Quran Bunga Surga itu. Seperti itu. Jadi itu ya ibu-ibu ya. Makanya dari itu pelajaran-pelajaran dari Allah itu baik yang kurang kurang enak atau sangat enak itu semuanya adalah pelajaran-pelajaran dari Allah. Jadi kita tentukan goalnya itu ya. Jadi pertama membaca Al-Quran dengan ruh atau dengan tazkiyatun nafs gitu, seperti itu. Terus untuk jasad gitu ya, itu contohnya yang ruh seperti itu. Untuk jasad kita insya Allah kalau sebagai seorang ibu-ibu, apalagi ibu-ibu modern, ini pasti ya ada kata-kata bagaimana fisik kita agar glowing, agar bersinar dan lain sebagainya. Itu banyak sekali sekarang serum-serum. Kalau tadi itu membersihkannya dengan tazkiyatun nafsnya, hatinya itu dengan Al-Quran seperti itu. Jasadnya juga bisa dengan olahraga. Jadi Al-Quran juga bisa Bu kita fungsikan sebagai syifa. Jadi untuk untuk membersihkan atau mengobati jasad kita. Atau dengan olahraga dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk fikir yang tujuan hidup kita itu sesuai dengan bagaimana pikiran yang perlu kita perbaiki, yaitu berpikir yang cerdas dan bijak. Seperti itu. Kembali lagi ke susunan ke atas lagi. Ke atas lagi panitia. Jadi tips merancang resolusi. Jadi tips merancang resolusi ini yang pertama ya tadi buat hanya 3 goals yang paling penting. Jadi 3 goals yang paling penting itu meliputi dari ruh, jasad dan fikirnya itu tercapai ibu-ibu. Terus taruh resolusi di tempat yang selalu kamu lihat setiap hari. Misalkan kalau sekarang kita bisa mengajinya berapa ibu-ibu? 1 lembar. Untuk yang akan datang misalkan kita bisa mengaji 1 juz per hari atau 1 lembar plus niatnya sebagai tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs yaitu membersihkan diri kita. Nanti beda sekali kalau misalkan kita sekedar membaca, tapi kalau misalkan diniatkan untuk tazkiyatun nafs itu beda sekali, bisa dirasakan nanti. Seperti itu. Dulu itu seperti tadi ya di awal, kalau memang itu ibu saya itu mendidik saya juga sebagai orang yang pintar ngaji, dan nama saya dulu itu oleh kakak saya dimaksudkan agar saya pandai menyanyi, maka nama itu adalah doa. Tapi alhamdulillah banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup sehingga saya meminimalkan. Misalkan dalam 1 hari itu kalau kepingin hiburan ya jangan banyak-banyak karena usia saya sudah menjelang 50. Misalkan juga ibu-ibu kalau misalkan dulu-dulu banyak sekali hal-hal untuk yang duniawi, sekarang ini banyak-banyak bermuhasabah seperti halnya yang saya sebutkan tadi di awal, karena kita mengalami masa-masa dunia di fase yang paling akhir. Rugi sekali kalau misalkan kita tidak bisa menikmati Al-Quran itu sebagai hidangan. Biasanya begini Bu, ada kata-kata dari guru saya itu, beliau kalau misalkan sehari itu murojaahnya itu dia mujahadakan 1 hari itu 5 juz.
pada saat itu beliau masih kurang 3 juz dan sudah mengalami kecelakaan dijahit. Akhirnya beliau menyelesaikan murojaahnya itu di tempat dia di operasi kecil itu ya, dijahit. Anti nyerinya itu adalah Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu kita fungsikan sebagai sebagai sifat juga. Al-Qur'an sebagai kita tilawah, tadabbur, tafahum, dan sampai akhirnya Al-Qur'an sebagai syifa atau tadawi, seperti itu. Ya ibu-ibu ya. Makanya kembali lagi, taruh resolusi di tempat yang selalu kamu lihat setiap hari. Kalau ibu-ibu nanti memfungsikan Al-Qur'an sebagai tazkiyah gitu ya, itu nanti ibu-ibu akan merasa kecanduan dengan Al-Qur'an. Kalau misalkan orang-orang sekarang baca Al-Qur'an ya mesti ada bosannya. Tetapi kalau kita berusaha mensucikan hati kita minta sama Allah gitu ya. Misalkan kita sudah berniat juga menghafal Al-Qur'an, ada ayat-ayat yang sulit gitu ya. Insya Allah kita minta sama Allah doa-doa gitu ya. Di tengah-tengah kita menghafal, di tengah-tengah kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, ta'alamul Qur'an itu insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Misalkan dalam satu hari kita hidangan ruh kita itu kurang-kurang kita baca, insya Allah nanti pasti akan merasa kurang. Maksudnya seperti ini, apabila ibu-ibu kecanduan misalkan sinetron ya, kalau dalam satu hari itu sinetron gitu ya, Ikatan Cinta dan lain-lain ketinggalan, itu kalau hati ibu sudah terbersihkan dengan Al-Qur'an, dengan sebaik-baik zikir yaitu Al-Qur'an, dan ibu-ibu dipantaskan menjadi ahlullah, insya Allah ibu-ibu akan, oh iya saya belum mengaji ini, dan mempunyai goalsnya misalkan seperti ini, saya harus mengaji 1 juz, kalau belum mengaji 1 juz, saya nggak boleh tidur dulu di malam hari, seperti itu. Atau misalkan ibu-ibu punya amalan-amalan harian, misalkan saya harus membaca Al-Muluk ketika tidur, karena Al-Muluk itu faedahnya ini. Seperti itu. Kalau ibu belum membaca, ibu nggak tidur dulu, itu juga bagus sekali. Seperti itu. Ini ya, terakhirnya ini. Yang nomor 3, buat komitmen untuk memperjuangkan resolusi tersebut. Itu tadi, komitmen. Seperti yang saya contohkan, guru saya itu tadi ya, beliau menyelesaikan murajaahnya ketika beliau dijahit kakinya. Ada juga misalkan ibu-ibu itu dioperasi gitu, karena sudah punya hafalan-hafalan, jadi ya misalkan obat, ada itu cerita, obat anti nyerinya itu tidak berfungsi, tetapi ketika dibacakan surat Al-Fatihah, Masya Allah, langsung itu pada berfungsi, qadarullah ya, berfungsi, anti nyerinya berfungsi secara baik. Kalau tadi guru saya tidak pakai anti nyeri, pakai langsung ya, Al-Qur'an murojaahnya itu sebagai anti nyerinya, seperti itu. Banyak sekali seperti itu ya, mukjizat-mukjizat Al-Qur'an bisa kita kolaborasi, kita pasang niat untuk tazkiyatun nafs. Insya Allah kita akan menjadi pejuang-pejuang Al-Qur'an, pecinta-pecinta Al-Qur'an. Dan kita sudah tidak kalau misalkan ya, saya dulu sangat pecinta musik ibu-ibu, pecinta musik satu hari dulu kalau saya nggak dengarkan musik, bapak saya juga penjual kaset gitu ya di Surabaya, toko kita alhamdulillah pada waktu itu besar kaset. Saya tidak bisa tidak mendengarkan musik, tetapi ketika kita berhijrah, maksudnya itu kalau misalkan kita berhibur yang sekedarnya saja, misalkan 10% untuk kita berhibur, nasyid, lagu-lagu yang bagus, dan selanjutnya adalah Al-Qur'an gitu ya. Insya Allah jiwa kita itu akan tidak usah gitu. Tidak usah dikasih iming-iming. Misalkan kan kalau kamu baca Al-Qur'an begini-begini, enggak usah begitu. Pasti nanti kita akan kecanduan Al-Qur'an, bisa dibuktikan nanti step demi step gitu ya. Ada tahapan-tahapannya. Yang terakhir, yang keempat, buat punishment dan award yang membuat kamu termotivasi. Kalau punishment ini ya tergantung kemampuan. Kalau Abu Bakar dulu ketinggalan sholat misalkan ya, ketinggalan sholat asar itu kebodja. Kalau kita apa? Oh iya, menambah jumlah tilawah atau misalkan banyak uangnya, menambah sedekahnya.
dan seperti itu boleh. Atau kalau misalkan punishment-nya orang ini, kita ini masih sulit memaafkan orang lain yang membuat salah kepada kita, kita sedekah kita seperti itu. Ada kan seorang sahabat itu ya, sedekahnya itu sampai membuat capek para malaikat yang menulisnya. Ketika Abdullah ibnu Umar itu kepo gitu, penasaran apa sih orang ini amalannya itu gitu. Ternyata setelah diikuti, sholatnya biasa, sedekahnya biasa, membaca Al-Qur'annya juga biasa. Ternyata apa sedekahnya? Dia memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang menyakitinya sebelum tidur. Ya Allah, ketika ada fulana pada hari ini, dia membuat aku terluka hatiku gitu ya. Aku memaafkan ya Allah, biar penghisapan dia itu ringan nanti itu. Kalau kita kan misalkan setiap harinya yang kita lihat itu adalah tontonan-tontonan yang tidak bisa membuat goal kita itu tercapai. Makanya kita membuat rancangan-rancangan hanya sekedar rancangan, Ibu-ibu. Seperti itu. Tetapi kalau itu tadi yang saya tekankan, kalau ibu-ibu sudah termotivasi untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an diniatkan untuk membersihkan dirinya, insya Allah Allah akan membantu dengan amazing dari Allah yang tidak disangka-sangka seperti itu. Yang selanjutnya, sangat normal apabila goals perlu kamu rubah. Ya, karena kita manusia ya. Manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Kalau misalkan kurang-kurang, terlalu banyak di sini. Dan misalkan ibu-ibu ya memilih menjadi tahun ini ada yang memilih ingin menyelesaikan 30 juz. Kita diskusikan dengan anak-anak kita, dengan suami kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus punya fikih prioritas. Fikih prioritas itu apa? Agar juga suami dan anak-anak tidak terbengkalai. Misalkan pada waktu jam setoran gitu ya, kita komunikasikan. Kalau misalkan hal-hal tersebut mengganggu kegiatan-kegiatan utama kita sebagai seorang istri, ya mungkin ada yang dicoret-coret. Makanya hidup itu memang tidak perfect. Kadang mungkin goals-goals ini setiap bulan sekali harus kita evaluasi lagi agar frekuensi di rumah kita itu sama. Kita tidak mendolimi haknya anak-anak. Jangan sampai misalkan kita beral-Qur'an itu terlalu semangat banget. Tetapi anak kita dan suami kita atau kita mempunyai orang tua itu tidak terurusi, tidak tercover dengan baik. Itu ya juga tidak boleh seperti itu. Kalau Rasulullah itu kan akhlaknya apa? Kana khuluquhul Qur'an. Rasulullah itu Al-Qur'an yang berjalan. Makanya Rasulullah kan kalau bertemu dengan sahabat yang mungkin tidak baik pada tetangganya, itu kan nasihatnya yaitu seputar tetangga. Atau sahabat yang misalkan yaitu tadi tentang memaafkan, tentang yang sulit memberi maaf, ada seperti itu ya tentang memaafkan dan lain-lain. Menurut menurut dari kepribadian sahabat itu. Makanya ada tazkiyah dan tawazun. Tawazun adalah keseimbangan. Keseimbangan dari aspek itu tadi, ruh, akal dan jasad itu harus seimbang. Kalau misalkan seimbang itu kita ukur selama kita balik sampai dengan sekarang. Kalau saya misalkan umurnya itu tadi menjelang 50, apa yang dulu sering kita kerjakan? Kalau Al-Qur'annya jarang-jarang ya sekarang ngebut berQur'annya itu. Sambil kita diskusikan dengan keluarga kita itu tadi. Tapi kalau misalkan seperti Ustadzah Devi tadi ya yang lulusan Mesir, itu Al-Qur'annya sudah istilahnya sudah ngelontok di luar kepala, ya mungkin tadaburnya dan lain-lain gitu ya, aspek-aspek yang diinginkan oleh Allah itu yang apa gitu, sehingga kita bisa satu sama lain sebagai umat ini saling melengkapi seperti itu. Terus yang selanjutnya buat target yang realistis. Ingat kamu masih punya berpuluh-puluh tahun lainnya, jadi targetnya realistis. Tadi ya ada di bawahnya itu tadi ada hadis tentang optimis yang artinya
jika terjadi hari kiamat, sementara tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Atau kan kalau misalkan yang terkenal itu, jika besok kiamat sekarang suruh menanam pohon kurma juga nggak apa-apa. Jadi kita harus optimis. Jadi ini karena ini ibu-ibu muda ya, kita punya berpuluh-puluh tahun lainnya. Tetapi walaupun kita masih muda, kita juga harus ingat bahwa musibah kematian itu bisa kapan saja tibanya, seperti itu. Target-target yang realistis, misalkan kita ingin menjadi seorang hafizah 30 juz. Akhirnya kita tidak tercapai, kata guru saya yang lain. Kalau misalkan kita sudah berniat, di dalam untuk kepingin 30 juz, kita belum, insya Allah kita akan dicatat menjadi 30 juz. Dan insya Allah saya bertemunya dengan komunitas KBM ini ya, komunitas Bahagia Mengaji, insya Allah adalah bagian dari doa-doa saya. Ketika anak saya meninggal itu memang saya doanya kepingin ketemu dengan komunitas cinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, para ahli Quran, dan seperti itu ibu-ibu. Jadi itu ibu-ibu ya, untuk meraih 3 goals itu tadi kita perlu menyeimbangkan ruh, jasad, pikir agar pribadi kita menjadi pribadi yang berkilau, sasiat, muta'alikot. Insya Allah untuk untuk materi kita kali ini, untuk saya sudahi dulu, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa langsung closing statement, Bunda? Baik, boleh Bunda, kami persilakan. Ya, closing statement-nya, pribadi berkilau, berakhlakul Quran sebagaimana Rasulullah, karena senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dan selalu diniatkan Al-Quran sebagai tazkiyatun nafs dan menjalani fungsi hidup dengan tawazun seimbang sesuai dengan fitrah, penuh manfaat setiap detiknya, sehingga sebagaimana tujuan hidup dilihat pada akhirnya, yaitu Quran Surat Al-Fajr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, itu ibu-ibu. Saya cukupkan. Kalau ada kurang dari saya, kalau ada yang benar semuanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu kepada Ustazah Erni yang sudah menyampaikan bagaimana kiat-kiat untuk membuat resolusi di tahun 2023. Dan perlu diingat ya Ummahat semua bahwa resolusi itu bukan hanya tentang saya punya target nanti gajinya naik, kemudian rumahnya nambah gitu ya. Mungkin bapak-bapak istrinya nambah, jangan ya. Nah, jadi target-target kita, resolusi kita arahkan kepada bagaimana perbaikan diri kita seimbang antara ruh, jasad, dan juga pikiran. Bagaimana kita menambah hafalan kita, bagaimana kita menambah bukan hanya ibadah wajib, tapi ibadah sunnah kita, dan bagaimana kita menjeratkan itu semua dalam keistiqomahan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemberian tanda kasih dari KBM kepada Ustazah Erni. Kami persilakan sekali lagi kepada Bunda Ina mewakili tim KBM selaku pembina dari Komunitas Bahagia Mengaji untuk memberikan tanda cinta kepada Ustazah Erni sebagai pemateri kedua resolusi 2023. Monggo Bunda. Insya Allah. Luar biasa ya, betul-betul spesial hari ini ya teman-teman. Alhamdulillah Allah memberikan binikmati ta'timus sholihat kepada kita sebagai para ibu. Kado kita, insya Allah. Jazakumullah khairan kasiron Ustazah Erni yang sudah membersamai dari Banda Aceh. Insya Allah. Resolusinya ya teman-teman berasa. Tadi seperti diuraikan oleh Ibu MC kita. Kami mewakili tim Ustazah, menghaturkan terima kasih banyak, jazakallahu khairan katsiran, dan dari tim
ini hanya bentuk ya, sebagaimana tadi disampaikan kepada Ustazah Devi. Tanda saja bahwa kami sangat-sangat berbahagia dibersamai oleh para ustazah yang luar biasa pada hari ini. Dan ini adalah sebagai bentuk dari kami, sebagai tanda cenderamata. Mudah-mudahan Ustazah Eni berkenan dan juga ke depannya bisa berkolaborasi. Jadi ini bukan yang pertama dan yang terakhir Ustazah, sebagaimana tadi bersama Ustazah Devi gitu ya. Mudah-mudahan kita senantiasa tahun berdiri bersama-sama. Dan ini teman-teman mungkin ada beberapa di tim yang sudah tahu kalau Ustazah Eni ini teman dekat saya juga waktu di Palu. Ya Ustazah ya, kita pernah bersama-sama di Salimah. Alhamdulillah Allah memberikan sebuah karunia bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Alhamdulillah. Semoga Ustazah berkenan menerima ini dari kami. Baik, sekali lagi kami ucapkan jazakillah khairan kepada Ustazah Eni, juga kepada Bunda Ina, mewakili dari tim Komunitas Bahagia Mengaji. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu kesan dan pesan dari peserta ruang ngaji ke-11 ini. Kami persilahkan untuk memberikan kesan-kesan yang sudah dicapai dari 2 sesi yang sudah kita lalui, baik itu refleksi dan muhasabah, dan juga bagaimana untuk membuat resolusi di tahun 2023 mendatang. Kami persilakan untuk peserta yang ingin memberikan kesan-kesannya, silakan raise hand. Monggo. Monggo kami persilahkan. Sudah ada yang raise hand? Mungkin bisa ini Mbak Aisyah Neha dari Tanjung Pinang mungkin bisa memberikan kesan dan pesan yang sudah didapatkan dari 2 sesi kita di ruang ngaji yang ke-11 pada hari ini. Monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali, terima kasih kepada para ustazah dan semua tim yang telah menyelenggarakan acara hari ini. Sebetulnya sampai sekarang saya masih merasa gimana ya, apalagi sangat membekas karena untuk kami yang merasakan itu yang jauh sama orang tua, itu semuanya benar-benar terasa gitu sampai kayaknya oh ternyata selama ini kan kita hanya senang-senang di sini. Memang iya sedih kalau mengingat jauh dari orang tua. Ya kita berusaha untuk bagaimana caranya untuk menyenangkan mereka dari jauh gitu kan. Kayak sekarang mikir kayak meninggalin suami terus mau nengokin orang tua aja kan berat gitu ya. Tapi setelah mendengar ini kayaknya memang kita harus belajar untuk membalancekan itu gitu. Karena waktu kan berjalan terus dan kita nggak tahu sampai kapan kita diberikan kesempatan sama Allah untuk terus bersama-sama dengan keluarga, dengan orang tua. Dan terima kasih untuk pengingatnya gitu. Jadi gimana caranya kita harus tetap agak berkaca-kaca nih. Bagaimana kita bisa membalancekan hati kita, tujuan kita, pikiran kita semua untuk bisa menjalankan semuanya untuk mendapatkan ridhonya Allah, supaya kita bisa juga mengurus suami, tapi tidak melupakan orang tua kita gitu. Terima kasih ya Ustazah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Aisyah. Mungkin ada peserta berikutnya yang ingin memberikan atau menyampaikan kesan dan pesannya. Monggo, kami persilahkan. Boleh saya ya Mbak Sulis ya? Kami persilahkan. Monggo, Mbak Ayi.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayi, admin dari KBM. Untuk kesempatan kali ini, Masya Allah saya bisa bertemu kembali dengan teman saya satu kamar, Ustadzah Devi. Masya Allah, setelah puluhan tahun mungkin ya. Ya, betul. Bertemu, kemudian sekarang melihatnya kembali itu sesuatu, dan dari awal dulu ketemu itu memang teman saya yang satu ini tuh sangat melo sekali pembawaannya gitu, dan makanya waktu ada muhasabah gitu, jadi langsung yang terlintas tuh kenapa namanya nama teman saya ini gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mengisi muhasabah di komunitas ini. Kemudian doanya semoga komunitas ini selalu istiqomah dan semangat, tentu saja semakin maju ke depannya begitu. Kemudian tak lupa pula jazakillah khair kepada Ustazah Erni atas materinya dan tipsnya untuk resolusi ke depan. Insya Allah semuanya akan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu saja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Ayi yang sudah memberikan kesan-kesannya dari ruang ngaji kita yang ke-11 spesial Hari Ibu. Meskipun kita semua tahu ya bahwa sebetulnya tidak harus ada satu hari khusus untuk ibu, tapi setiap hari adalah hari ibu. Karena setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk menjalankan sebagai orang istri dan juga seorang ibu. Untuk selanjutnya kita akan memasuki acara selanjutnya, rundown-nya mengikuti, yaitu pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu koordinator dari tim pengajar KBM. Baik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa. Saya masih deg-degan. Jadi bertemu dengan dua ustazah luar biasa. Satu Ustazah Devi, salam kenal Ustazah, salam ta'aruf. Jadi mohon nanti kapan-kapan ketemuan Ustazah, insyaallah. Insyaallah. Masya Allah. Mungkin Ustazah muka saya enggak. Masya Allah. Ustazah Erni apa kabar? Ini Ustazah Erni juga teman di Palu. Insya Allah bertemu kembali walaupun sering virtual. Tetap di suasana siang ini ada yang berbeda. Jadi tadi setelah Ustazah Devi memberikan refleksi, semuanya nangis. Insya Allah. Dan sampai saya ditengok anak saya. Kenapa ibu gitu ya. Jadi Masya Allah luar biasa kita merefleksikan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian Ustazah Erni memberikan harapan kepada kita bagaimana kita ke depannya jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Kita perlu melihat spion, tapi jangan lihat spion terus nanti nabrak gitu ya. Insya Allah. Baik, mohon izin Ustazah Devi, Ustazah Erni, Bunda Ina, dan teman-teman semua. Ada sedikit pengumuman dari kami, tim KBM. Dalam rangka spesial Hari Ibu, kami ingin mengekspresikan, mengapresiasi peran ibu-ibu semua, di mana di tengah kesibukannya yang tentunya padat, luar biasa, seperti Ustazah Devi tadi sampaikan, sampai-sampai nggak sempat puasa Senin Kemis, nggak apa-apa, yang penting puasa Ramadan, begitu ya. Yang penting yang wajib-wajib jalankan, taat kepada suami, kita dibukakan pintu syurga yang mana saja sama Allah. Kita milih
Nah, itu dalam rangka mengapresiasi ibu-ibu semua yang selama 11 kali kurang lebih ya ruang ngaji hadir di tengah ibu-ibu semua, di tengah aktivitas yang luar biasa padat, dan ada beberapa nama yang kami pilih. Bukan kami pilih berdasarkan subjektivitas begitu ya, tetapi kami pilih berdasarkan presensi yang senantiasa kami hadirkan, siapa yang rajin ngisi, kemudian rajin hadir, dan itu ada muncul 4 nama dengan jumlah paling banyak begitu ya kehadiran. Yang pertama itu nanti bisa raise hand yang disebut namanya Mbak Penny dari Pangkal Pinang. Masih ada? Tadi izin off cam karena hemat baterai. Jangan-jangan baterainya udah habis. Ada Mbak Penny? Ini alhamdulillah Mbak Penny itu ada di kelas. Masya Allah, ada di kelas talaki ya Mbak Penny. Masya Allah. Kayaknya masih sendu nih makanya. Jangan-jangan ingat yang di Jawa juga. Ya. Yang pertama Mbak Penny, nanti bisa yang saya sebutkan namanya ini bisa menghubungi tim admin dan tentunya insya Allah tim admin gercep menghubungi ibu-ibu semua. Mbak Penny yang pertama, yang kedua Mbak Tiara dari Depok, ada ya? Ya, insya Allah tadi saya lihat nangisnya paling kenceng. Masya Allah, Mbak Tiara. Dan ini luar biasa, dulu pernah ngomong sama saya kayaknya birrul walidain saya itu dengan ngapal Quran, Bu. Jadi Masya Allah, pindah-pindah kota, tapi tetap bersama Quran. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah tetapkan istiqomah, begitu ya Mbak. Yang ketiga, Mbak Tari dari Jakarta. Ada ya Mbak Tari. Ini yang di tengah sakit, waktu itu operasi, menyempatkan hadir pula di ruang ngaji. Jadi Japri Mbak Admin, saya off cam. Saya mau operasi. Insya Allah Mbak Tari. Ya, nanti bisa menghubungi Mbak Ayi. Dan yang terakhir Mbak Pipit, nun jauh di sana dari Majene. Ada ya Mbak Pipit ya? Di sambil ngomong biasanya. Ya, Masya Allah, ini ibu-ibu hebat. Yang lain juga tidak kalah hebat, tetapi ini yang rajin ngisi presensi ibu-ibu. Yang rajin dari pengamatan kami memang kehadirannya dari ngisi presensi itu rajin. Berarti yang pertama adalah Mbak Penny dari Pangkal Pinang, Mbak Tiara, Mbak Tari, dan Mbak Pipit dari Majene. Barakallahu fikum semuanya. Mudah-mudahan apresiasi kami yang sedikit mungkin nanti lewat Japrian admin akan menjadi support buat ibu-ibu semua, khususnya yang tadi disebutkan namanya, juga ibu-ibu yang lain tentunya. Insya Allah ruang ngaji 12 akan hadir tahun depan dengan mudah-mudahan konsepnya lebih barokah, lebih mengena begitu ya. Hari ini kita tutup ruang ngaji 11, tutup tahun dengan ruang ngaji 11 yang Masya Allah dipenuhi dengan tangisan, tetapi tetap ada harapan di sana. Itu saja untuk pengumuman ruang KBM. Kayaknya belum ada, nanti mungkin kalau misalnya ada selalu akan diupdate di grup. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, barakallahu fiik. Selamat kepada ibu-ibu tadi yang saya sebutkan, yang lain juga tentunya hebat-hebat, tentunya juga Masya Allah luar biasa, tidak hanya di ruang ngaji partisipasinya, tetapi juga di agenda-agenda KBM lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian demi rangkaian acara di ruang ngaji yang ke-11 ini sudah kita lalui bersama. Kami berharap mewakili tim KBM, semoga yang sudah disajikan oleh tim KBM dengan ruang kaji mulai dari ruang ngaji ke-1 sampai dengan ruang ngaji yang ke-11 ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan kita semua tetap istiqomah, mencintai dan mau tetap belajar gitu. Meskipun
dengan berbagai kegiatan, berbagai kesibukan masih bisa menyempatkan dan meluangkan waktu untuk bersama-sama belajar bersama Al-Quran, sehingga sesuai dengan tagline kita bersama, kita tetap bahagia bersama Al-Quran. Baik, sebagai pembawa acara, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam saya menemani dan juga membersamai ruang ngaji kita yang ke-11 ini, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dua ustazah kita yang Masya Allah begitu menginspirasi kepada Ustazah Devi dan Ustazah Erni. Kami sampaikan jazakillah khair. Terima kasih dan semoga kedepannya kita masih bisa menyambung silaturahmi ini tidak putus sampai di sini saja. Dan marilah kita akhiri ruang ngaji kita yang ke-11 ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan membaca istighfar 3 kali dan kita tutup dengan doa majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di ruang ngaji yang ke-11. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.